Halo, Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi dalam pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran penyutradaraan bersama saya, Arbi Krisna. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai dasar pemasangan tripod serta penggunaan kamera camcorder. Nah, yang perlu diperhatikan ketika Anda menggunakan, teman-teman menggunakan tripod adalah kunci pada bagian kaki tripod ya. Ini dipastikan kuncinya dalam kekuatan yang baik, karena terkadang ada juga tripod yang fungsi dari kunci tripod ini mengalami kerusakan atau tidak berfungsi dengan baik. Nah, kemudian yang perlu teman-teman perhatikan lagi adalah water pass pada tripod. Nah, di sini terlihat jelas water pass-nya pada bagian tripod paling atas ini ada air sedikit dan ada sedikit oksigen. Gelembung oksigen harus tepat berada di tengah lingkaran berwarna merah. Kemudian baru dikunci di bagian bawah kepala tripod. Nah, ketika sudah dipastikan bagian titik oksigen itu persis berada di tengah lingkaran merah, berarti posisi tripod yang Anda gunakan dalam kondisi stabil ataupun balance ya antara kanan dan kiri. Kemudian posisikan pegangan tripod ini pas senyaman mungkin ketika kalian nanti mulai memasang kamera. Nah, setelah memastikan bahwa tripod dalam kondisi kuat dan sudah stabil, kita boleh mencoba meletakkan kamera yang akan kita gunakan di bagian atas tripod. Nah, setelah kita mengambil kamera, jangan lupa teman-teman, posisi mounting itu sudah terpasang dengan baik ataupun kuat, karena biasanya posisi mounting inilah yang kadang membuat kamera terlepas dari tripod. Nah, setelah mounting dirasa kuat, kemudian masukkan mounting kamera pada bagian kepala tripod, kemudian dikunci. Nah, setelah posisi kamera sudah stabil pada mounting tripod yang kita gunakan, yang perlu Anda periksa atau teman-teman periksa adalah pertama kapasitas baterai. Ya, kapasitas baterai, karena kadang-kadang ketika seorang kameramen melakukan syuting, dia lupa mencharge batu baterai kameranya, itu sangat fatal teman-teman. Jadi yang pertama adalah dicek dulu kapasitas batu baterai, kemudian memori yang digunakan. Nah, lebih baik memori yang dipakai ataupun kaset yang dipakai itu kosong terlebih dahulu atau di backup terlebih dahulu ke komputer. Nah, setelah memori kosong, kemudian baterai dalam kapasitas penuh, seorang kameramen harus kembali lagi memastikan bahwa dia memakai lensa yang cocok yang dia gunakan untuk syuting hari ini. Nah, teman-teman, setelah kapasitas baterai sudah penuh, sudah dicek penuh, kemudian memori kosong dan ataupun kaset dalam kondisi baru, nah, produksi single kamera sudah bisa dilakukan. Nah, teman-teman semua, setelah pengaturan tripod dan kamera, nah, biasanya seorang sutradara mampu mengatur blocking pemain sesuai keinginan seorang sutradara. Tapi seorang sutradara kembali lagi kepada kerja tim, ya, karena walaupun seorang sutradara mampu membuat ide secara kreatif dalam sebuah film, namun lagi-lagi pembuatan film itu dibutuhkan kru, baik kameramen, tata cahaya, tata suara, serta bagaimana kemampuan talent Anda untuk melakukan acting menyesuaikan dengan karakter sesuai film yang diinginkan dari seorang sutradara. Nah, ini contoh blocking sebuah pemain biasanya seperti ini. Kamera, ya, kamera posisinya di sebelah kiri saya, lensa, dan kemudian adalah seorang pemain atau talent dari sebuah film. Nah, ini adalah blocking standar ya, blocking biasa. Nah, teman-teman, biasanya setelah blocking kamera seperti ini, seorang sutradara biasanya menyerahkan kreativitas ataupun teknik pengambilan gambar lainnya kepada seorang ataupun kru kameramen. Namun seorang sutradara juga akan memberikan sebuah storyboard sebagai inti garis acuan sebuah film yang diinginkan dari seorang sutradara. Nah, demikianlah pembelajaran jarak jauh dengan mata pelajaran penyutradaraan bersama saya, Arbi Krisna, dan talent saya, Novi. Sampai sini dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.